Shalom umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Temanya adalah tentang jangan khawatir. Kalau kita bicarakan tentang kekhawatiran, maka kekhawatiran itu adalah suatu hal yang selalu ada di dalam diri manusia. Apalagi di tengah-tengah dunia yang begitu sibuk, begitu cepat, menuntut hasil yang begitu instan, sehingga banyak tekanan-tekanan yang mungkin terjadi dalam diri manusia. Apalagi di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini. Tuntutan-tuntutan itu membuat kita khawatir, membuat kita takut kalau tidak mencapai sebuah target, apalagi di dalam setiap pekerjaan kita ataupun dalam pendidikan dari anak-anak kita. Maka kita akan katakan dunia ini begitu sibuk, begitu berisik, sehingga kita kadang-kadang ketakutan dengan yang namanya ekspektasi. Ekspektasi yang begitu tinggi mengakibatkan kita stres, kita jenuh. Dalam sebuah tesis dari rekan pendeta saya, dia bercerita tentang burnout. Bagaimana bisa burnout itu terjadi dalam setiap diri manusia. Dalam berbagai macam tekanan, dalam berbagai macam permasalahan hidup, pekerjaan, pendidikan, bahkan juga sosial media. Banyak anak-anak yang bisa stres karena ada suatu harapan di mana mereka menginginkan. Kenapa? Karena mereka mencontoh dari setiap media-media sosial yang mereka ikuti. Kalau nggak kaya, nggak sukses. Kalau nggak punya anak, belum keluarga lengkap. Kalau belum menikah, tandanya Tuhan tidak sayang. Makanya banyak orang yang akhirnya stres, yang akhirnya ketakutan, karena ada tuntutan yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang 34 ini bercerita tentang bagaimana kita jangan khawatir tentang apapun juga. Burung pipit dipelihara, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan ini? Ya, bahwa dunia ini begitu sibuk, dunia ini penuh dengan tekanan. Ya, itu adalah suatu hal yang terjadi atau realita yang terjadi dalam setiap kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan katakan, kalau memang hal-hal itu terjadi, tetapi Tuhan katakan jangan khawatir. Yang harus kamu lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu harus mencari kebenaran di dalam Tuhan, yaitu jangan khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, kesusahan hari ini ya khusus untuk hari ini, kesusahan besok ya akan ada. Maksudnya di sini adalah berarti bahwa kita jangan terlalu khawatir, kita harus tetap menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Jangan bertanya nanti apa yang akan terjadi ya di masa depan. Ya tentu kita perlu merencanakan. Ya Tuhan menginginkan ada sebuah perencanaan yang terjadi. Tetapi kalaupun terjadi tantangan, godaan, realita yang menyebabkan kesulitan, permasalahan dalam hidup ini, Tuhan katakan jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita sehingga Tuhan akan menuntun kita. Setiap orang punya permasalahan masing-masing. Siapapun Bapak dan Ibu. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang pasti punya permasalahan masing-masing. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sekali lagi, jangan khawatir. Jangan takut. Pada saat kita sedang dalam kondisi kesulitan, ini akan berakhir, akan lewat. Asalkan kita mau tetap berjalan di dalam Tuhan.
Tapi kita juga jangan sombong pada saat kita merasa diri lebih tinggi, pada saat kita berada di titik puncak. Ingat juga bahwa ini juga akan lewat. Yang harus kita lakukan adalah tetap menjalani hari demi hari di dalam Tuhan. Dalam kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat kita jatuh, kita tidak terpuruk dan meninggalkan Tuhan. Pada saat kita sedang di atas, kita juga tidak merasa lebih sombong. Kita tidak merasa diri lebih dibandingkan Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita. Jangan khawatir, bukan berarti kita tidak memikirkan apa-apa, tetapi bagaimana kita tidak kehilangan fokus. Karena banyak hal-hal yang memang tidak ada di kontrol kita, di luar kontrol kita. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan fokus. Cari apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Pada saat kita benar-benar mencari kerajaan Allah, kita benar-benar berfokus pada Tuhan. Bagaimana prioritas kita adalah di dalam Tuhan. Permasalahan, ya akan ada. Kesulitan, ya pasti ada. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir. Aku akan bersama-sama denganmu. Aku akan menggendongmu. Aku akan membantumu melewati setiap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pada saat kita sedang mencari kerajaan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pasti akan membantu kita. Asalkan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, carilah komunitas. Bangunlah safe circle-nya kita. Komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling mendukung. Dan buatlah komunitas itu saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga pada saat kita sedang dalam keadaan masalah, kita punya pendukung-pendukung di sekeliling kita. Keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita. Tapi yang paling utama adalah bagaimana Tuhan tetap mendukung kita, membantu kita, menyokong kita, terus memperhatikan kita. Maka Tuhan katakan, jangan khawatir. Jika Bapak dan Ibu sedang terkena masalah pada saat ini, ingatlah bahwa jangan khawatir. Tetaplah fokus hanya di dalam Tuhan. Tetaplah menyerahkan segala kekhawatiran hanya di dalam Tuhan. Bersabarlah. Karena kita tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.